memang inti dari demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Dengan konsekuensi bahwa orang yang nggak berakal nggak boleh memimpin. Ya tadi disebut bahwa bukunya Rizal itu aset. Enggak, itu liability itu. Itu buku yang untung doang, nggak penting. Dan karena itu tidak perlu dibaca itu. Tapi itu kata pemerintah, bukan kata saya. Dia memang puntung. Puntung itu nggak diperlukan lagi. Tapi puntungnya masih berasap. Itu bahayanya. Jadi ini yang ditulis Rizal itu adalah puntung berasap. Di dalamnya ada semacam sinopsis dari kegelisahan sekaligus keinginan untuk menghasilkan yang baru. Jadi kita akan ingat buku Rizal sebagai monumen yang harus kita rayakan karena momentumnya ada. Banyak orang menganggap bahwa kita punya momentum, tapi monumen yang gak ada. Buku Rizal ini merekam momentum itu lalu kita jadikan sebagai monumen. Jadi ini pentingnya buku itu. Isinya tentu tentang upaya untuk restorasi demokrasi. Setiap kali kita bicara demokrasi, apalagi dalam bentuk kritik, itu artinya pemerintah itu gagal menghasilkan demokrasi. Yang selalu ingin kita ingat, Presiden Jokowi ini sering dianggap sedang membangun demokrasi. Itu salah. Presiden Jokowi tiba ketika demokrasi sudah ada. Dari 98 kita udah bikin demokrasi. Jadi dia yang melemahkan demokrasi tadi dengan cara memborgol demokrasi. Tapi kalau borgol itu kita lepas, jangan kita buang. Karena kita akan pakai untuk memborgol dia. Itu logikanya begitu sebetulnya. Jadi sekali lagi, saya tetap menganggap bahwa demokrasi itu sebetulnya bukan pemerintahan orang untuk orang. Government by the people, for the people, from the people. Demokrasi itu adalah government of reason through the government by the people. Demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Nah, buku Rizal ini adalah cerminan dari pemerintahan akal karena dia menulis kritik. Jadi begitu sebetulnya demokrasi kita hasilkan kalau ada pertukaran akal sehat. Itu intinya dari awal. Dari zaman dibuat pertama kali di Athena, itu memang inti dari demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Dengan konsekuensi bahwa orang yang nggak berakal nggak boleh memimpin. Karena untuk menghasilkan keadilan, menghasilkan kemakmuran, diperlukan kemampuan untuk berpikir tajam dan mendalam. Itu yang nggak ada di kita hari-hari ini. Jadi sekali lagi kita cuma ingin bikin semacam sinopsis bahwa yang kita tuntut hari ini melalui seri tulisan tajam dari Rizal bukan menurunkan presiden, tapi mengganti presiden gitu. Kan itu intinya kan. Kalau menurunkan itu makar, tapi mengganti itu adalah hal yang pragmatis. Kenapa harus diganti? Karena nggak bermanfaat. Itu aja intinya tuh. Jadi bukan karena ada dendam segala macam. Dia tidak bermanfaat, tapi dia presiden. Benar, Pak Jokowi adalah presiden. Cuma sebagai presiden karena dipilih di dalam pemilu. Jadi siapa Pak Jokowi? Pak Jokowi adalah presiden yang dipilih atau terpilih di dalam pemilu. Itu aja. Bukan leader. Leader itu harus memimpin. Kalau leadernya nggak mampu, ya diganti. Tetap kita ingat Pak Jokowi sebagai presiden yang dipilih, tapi gagal memimpin. Masa kegagalan itu mau diperpanjang kan nggak bisa ya? Sekarang ada problem, itu kan inkonstitusional. Enggak, ini ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional. Inkonstitusional dia melanggar konstitusi, karena itu ada konsekuensi hukumnya. Ini ekstra konstitusional, di luar konstitusi, yaitu mengganti presiden sebelum jadwal resmi elektoral. Itu namanya ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional. Jadi itu intinya yang mesti kita pakai sebagai pikiran. Tetapi istana selalu bilang ini nanti ada kekacauan. Nggak ada kekacauan kalau ada kesepakatan untuk mengganti. Kalau nggak ya kita dorong terus mobil mogok ini kan. Itu kan orang dungu yang dorong terus mobil mogok padahal masih ada 3.000 km di depan itu. Kalau satu hari dia jalan 20 km itu artinya dalam 2 tahun dia akan jalan 3.000 km. Masa mendorong sisa mobil mogok 3.000 km? Padahal sebelah kiri sebelah kanan jalan kita ada mobil, ada showroom lain yang bisa kita pinjam mobilnya untuk mengganti aja sebetulnya. Jadi sekali lagi kita mesti dengan tuntunan akal pikiran menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak lagi diperlukan. Apakah itu keterangan saya, keterangan Rizal, keterangan Hersubeno, keterangan Edi Mulyadi, keterangan Radar? Bukan, itu keterangan dari hasil survei. LSI bilang tinggal 43%. Itu pun kalau saya percaya LSI, biasanya saya korting separuh tuh. Berarti tinggal 17% dukungannya.
Jadi mogoknya di situ. Nah itu yang mesti kita terangkan pelan-pelan. Ini nggak ada soal dendam, ini cuma soal efektivitas kepemimpinan yang nggak lagi mampu untuk menghasilkan tuntunan. Jadi itu sebetulnya intinya tuh. Nah dengan cara itu kita balik pada prinsip bahwa politics is the art of the possible. Seni tentang yang mungkin. Kalau orang anggap yang mungkin ini nggak terhalang oleh aturan, ya kalau begitu kita bikin kesepakatan bahwa politik bukan sekedar seni tentang yang mungkin, tapi seni untuk mengabaikan ketidakmungkinan, the art of attacking the impossible. Jadi yang mesti kita hadapi adalah itu. Tentu ada opini buzzer yang terus-menerus digaji oleh negara untuk mengumpulkan sinisme atau pembangkangan itu. Tapi buzzer kan nggak perlu kita perhatikan. Nah mereka semua itu keras kepala buzzer ini. Dan sebetulnya apa gunanya juga ya buzzer keras kepala? Kalau kepalanya pecah juga nggak ada yang tumpah kan. Jadi percuma juga pelihara keras kepalaan. Jadi sekali lagi kita inginkan agar supaya betul-betul situasi hari ini kita olah untuk menghasilkan perubahan yang dipercepat secara ekstra konstitusional. Itu ada kebiasaan di dalam hukum tata negara, kita bikin aja konvensi-konvensi bahwa nanti perubahan ini akan jadi dasar untuk menghasilkan demokrasi yang lain gitu, bukan untuk menghentikan demokrasi karena dianggap ekstra konstitusional tidak demokrasi, justru itu demokrasi sebagai jalan keluar alternatif. Karena kelihatannya pencernaan politik istana itu terganggu sehingga dia nggak bisa mencernakan hasil reformasi itu. Dulu ada wartawan, dia tanya pada filsuf namanya Jean-Jacques Rousseau di Prancis. Dia tanya begini, Profesor Rousseau, apa yang menyebabkan demokrasi itu membusuk di Athena yang adalah tempat dilahirkannya demokrasi? Kata Jean-Jacques Rousseau, begini ya saudara wartawan, demokrasi itu ibarat buah bagus untuk tubuh manusia, tetapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Sekarang pertanyaan kita hari ini adalah lambung macam apa yang ada di istana sehingga gagal mencerna buah reformasi yang adalah demokrasi? Itu pertanyaan etis sekaligus pertanyaan politis, dan kita akan jawab itu dalam upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia menuju akal sehat, kemakmuran segala macam. Nah karena itu saya sebetulnya membayangkan secara agak satiris bahwa hari ini ke 17 Agustus itu mungkin periode di end game-nya berlangsung. Nah, tentu kita tidak menginginkan bahwa 17 Agustus inspektur upacaranya bukan lagi Pak Jokowi. Mungkin masih Pak Jokowi, tapi setelah itu akan terjadi semacam pemulihan akal sehat untuk menganggap bahwa oke, Pak Jokowi silahkan memimpin upacara terakhir di tahun ini. Karena setelah itu akan ada relasi baru dengan kekuasaan yang kita sebut perubahan secara ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional. Referensinya nanti akan dibuatkan oleh Refli Harun. Saya hanya mengajukan provokasi. Jelas ini provokasi berbasis akademik.